Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube aku ya, channel YouTube Aulia Intaktafiani. Sekarang ya, aku akan membahas video nih ya, berkaitan dengan apa nih ya? Berkaitan dengan kabar bahagia yang datang dari aku sendiri ya. Kabar bahagianya aku pengen publish ke kalian. Kabar bahagianya adalah aku berhasil menempuh pendidikan S2 selama 1,5 tahun, guys. Alhamdulillah banget ya, karena memang biasanya S2 ini mencapai 2 tahun, tapi ini tidak menutup kemungkinan aku bisa mencapai kurang dari 2 tahun lamanya. Oke, ya aku akan menjawab pertanyaan teman-teman ya, khususnya dari TikTok ya, mengenai kenapa sih Kak kok pengen banget kuliah tinggi-tinggi, pengennya jadi apa sih, terus udah gitu kok ngambilnya yang susah, kenapa kok ngambilnya IT lagi gitu ya. Oke guys, sekarang simak video selengkapnya. Nah, sekarang aku cuma pengen bilang ke kalian bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada yang namanya apa ya, namanya tuh ada batasan waktu dan umur dan sebagainya ya, karena memang menuntut ilmu itu ada pepatah atau filosofi yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat ya. Jadi filosofi inilah yang menjadi penyemangat dan motivasi aku untuk meraih gelar magister atau S2 ya. Jadi begini ceritanya guys, aku itu backgroundnya pengen banget bisa mengajar bagaimanapun itu caranya, karena dari SMA itu aku tidak tertarik untuk bekerja di kantor dan sebagainya. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah ya, aku pengen banget punya ilmu jariah, amal jariah namanya ya. Jadi ada 3 manfaat dari kita menuntut ilmu gitu guys ya. Sebenarnya kenapa sih aku mencari amal jariah? Karena ketika kita masuk ke alam barzah ya, namanya waktu dan umur kita tidak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya alam barzah itu kan ada 3 ya, syafaat atau penolong kita di hari itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah apa nih? Yang pertama adalah doa anak soleh dan solehah ya. Doa anak soleh dan solehah ini ya yang membantu kita untuk bisa menjadi pertolongan ya kepada kita sebagai umat muslim khususnya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa sih orang mengejar pendidikan setinggi-tingginya? Bukan karena dari prioritas kantor yang mengharuskan untuk naik ke golongan dan sebagainya. Naik golongan itu menjadikan syarat mutlak untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Bukan seperti itu guys. Jadi mungkin ada beberapa pandangan yang mengatakan ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal jariah buat kita sendiri. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu pastinya adalah rezeki yang kita punya kita sumbangkan ya, lebih tepatnya kayak kita bersedekah. Jadi ada 3 ya, 3 syafaat atau pertolongan pada hari akhir atau alam barzah ya. Jadi kalau aku pribadi berpandangan bahwa kenapa sih harus ngambil S2? Kenapa sih mau pendidikan yang setinggi-tingginya? Memang ngejar apa gitu ya? Aku pasti akan menjawab, aku insya Allah bakal menjadi dosen dan aku bisa menggapai itu semua ketika aku sudah menyelesaikan pendidikan S2 aku, seperti itu. Khususnya di kampus aku, terima kasih untuk khususnya Bapak pembimbing aku, Bapak Profesor Dr. Raffi Ahmad Salim, dan beliau yang membimbing aku sampai aku bisa menjadi magister. Karena dorongan beliau juga, beliau selalu berpesan ke aku bahwasanya ayo Aulia, katanya kamu harus bisa menjadi dokter, suatu saat nanti bisa menjadi orang hebat dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya aku selalu
dikasih arahan ke beliau. Beliau selalu berpesan ke aku kalau aku harus bisa S3 gitu ya dan sebagainya. Jadi kata-kata beliau yang aku nggak bisa ngelupain sampai detik ini, karena Bapak Raffi ini adalah sosok peran penting di kehidupan kampus aku, dan Bapak Raffi selalu memotivasi aku supaya aku bisa jadi seperti beliau, bisa menjadi profesor dan sebagainya gitu. Jadi aku merasa terdorong ya, seperti itu. Dan yang kedua termasuk dari orang tua aku, dari nenek ya, dan almarhum kakek yang selalu ngedorong aku supaya aku bisa menjadi orang hebat suatu saat nanti di keluarga ini. Dan memang di keluarga aku belum ada yang S2 karena memang mereka lebih tepatnya mementingkan pekerjaan, mungkin dari sarjana langsung kerja, dan ini merupakan suatu pecah rekor di keluarga aku karena memang tidak ada yang S2 ya. Dan aku berusaha untuk tetap semangat ya, karena ini adalah awal perjalanan karir aku ke depannya gitu. Jadi suatu saat nanti aku akan bilang ke keturunan, ke anak cucu aku gitu ya, bahwasanya histori perjalanan ini nggak semudah itu gitu ya, nggak semudah yang aku harus bayangin ini mudah, ini sulit dan sebagainya. Jalan itu masih panjang karena memang kompetisi di kelasku ya. Aku mau cerita sedikit histori di pembelajaran di kampus aku. BTW aku ngambil D3 Manajemen Informatika, kemudian aku dapat beasiswa ke S1 Sistem Informasi, dan alhamdulillahnya kampus ini memberikan dorongan lagi ke aku supaya aku bisa menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya ya ke S2. Jadi aku diberikan beasiswa dari jalur prestasi dengan IPK aku yang masih bertahan di atas 3,5, dan ini adalah sebuah rekor yang sangat baik di keluarga aku sendiri khususnya, dan ini menjadi pemotivasi apalagi buat nenek aku yang selalu setia nganterin aku kemana-mana. Dan beliau selalu menegaskan kalau misalnya pendidikan itu jangan pernah dicampur dengan kerjaan, karena kalau khusus pendidikan dulu, nanti kalau udah selesai baru kita memberikan memberikan solusi ke depannya gitu. Harusnya bagaimana nih, harusnya kerjakah atau bagaimanakah gitu ya, seperti itu. Dan aku cuma pengen bilang ke teman-teman kampus aku, teman kuliah aku khususnya di S2 ini, terima kasih ya sudah hadir di kelas ya. Terima kasih udah menjadikan aku sebagai wakil ketua kelas di kampus. Dan alhamdulillah sudah 3 orang yang diwisuda untuk minggu depan tanggal 11 Juli. 3 orang yang akan diwisuda di kelas aku khususnya, dan sisanya kalau nggak salah 12 orang lagi. Tetap semangat ya, dan jangan pernah menyerah terhadap keadaan, karena memang hidup tidak seindah apa yang kita pikirkan kayak gitu. Dan aku cuma berpesan kepada kakak-kakak semuanya khususnya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap stay healthy. Yang buat ngantor di sambil, aku tahu itu berat banget karena aku bisa ngelihat perjuangan kalian ya, dari kantor ke bangku kuliah itu sakitnya luar biasa ya. Ya belum lagi makannya, minumnya dan sebagainya, pulangnya, dan aku tahu itu nggak mudah gitu. Karena aku tidak menyambil bekerja pun aku ngerasa beban S2 berat, apalagi kalau disambil dengan pekerjaan ya. Itu yang membuat aku ngerasa teman-temanku hebat semuanya kayak gitu ya. Dan satu hal lagi yang aku pengen kabarin ke kalian, tanggal 11 Mei 2026 aku dapat kesempatan dari Universitas Gunadarma untuk diwisuda dan dilantik langsung oleh rektor ya. Jadi aku baru mendapatkan undangan
ya, undangan dari kampus aku, Universitas Gunadarma ya. Di sini ada tulisan undangan dan di sini ada tulisan tanggal Senin tanggal 11 Mei 2026 ya. Karena aku magister, aku dapat A ya di jam pagi. Kalau putih ini amplopnya pagi, kalau amplop hijau berarti tandanya ikut gelombang siang. Dan ketika dibuka, amplop ini berisi yang pertama ada tulisan dari Rektor Universitas Gunadarma. Di sini bertulis mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak Ibu pada wisuda Diploma 3, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor ya dari Universitas Gunadarma yang diselenggarakan hari Senin tanggal 11 Mei 2026 pagi pukul setengah 8 sampai selesai. Jadi di sini aku dapat undangan ini, sedih, orang happy, tapi it's okay. Sedih aku karena memang kakek aku nggak ngelihat aku saat dilantik ya, dan dari awal kakek yang selalu bilang jangan sampai pendidikan ke D3 terus, karena kalau D3 mentok katanya, selalu gitu. Aku selalu bilang dan aku harus kuat gitu demi mereka ya, demi orang tua, demi nenek, demi kakek, seperti itu. Dan aku ngerasa undangan ini belum ada artinya kalau kakek aku nggak ngelihat aku wisuda kayak gitu. Dan beliau berpesan selalu ke aku, jangan sampai kayak aku apa ya namanya, jadi orang yang dihina atau apa gitu ya, karena aku udah ngerasain rasanya dibully dan sebagainya waktu itu gitu ya, yang gak suka sama aku dan sebagainya. Aku ngerasa pesan kakek itu jadi orang yang berguna ya. Sampai detik ini aku bertahan dan aku selalu bilang aku bisa ya, aku bisa, dan aku selalu semangat kalau aku inget pesan kakek kayak gitu. Kalau aku bahas tentang kakek aku sedih karena memang aku dibesarkan oleh nenek, oleh kakek. Jadi apa ya, maksudnya kayak aku ngerasa aku belum bisa jadi anak yang berguna gitu. Aku masih dalam tahap pendidikan ketika kakek aku dipanggil sama Yang Maha Kuasa, tapi seenggaknya aku bisa menemani kakek dari perjuangan kakek supaya sembuh, sampai apa ya, sampai di ICU dan sebagainya. Aku ngerasa aku udah nemenin ya dari awal sampai akhir perjalanan kakek. Kalau aku ingat, aku sambil bawa laptop, aku mau sidang. Waktu aku sidang S1, kakek aku udah nggak ada dan meninggalnya di ICU kayak gitu. Aku ngerasa aku bisa membahagiakan kakek di sana. Aku pengen buktiin ke mereka kalau aku bisa suatu saat nanti bisa menjadi orang yang berguna ya, beberapa tahun ke depan. Dan ini sebagai motivasi buat kakak-kakak semuanya, jangan pernah patah semangat. Yang nggak bisa kuliah, ayo segera kuliah. Kita ambil jalur dari beasiswa prestasi atau beasiswa olahraga atau apa, pokok intinya kamu harus kuliah, karena kuliah itu membangun mindset, membangun jati diri kalian menjadi orang yang berguna ya. Dan satu hal lagi yang ingin aku sampaikan kepada adik-adik yang masih menuntut ilmu di bangku SMA, SMK dan sebagainya, bahwa kuliah itu adalah hak setiap manusia yang ada di Indonesia ya, khususnya karena kalian adalah penerus generasi di masa yang akan mendatang. Kalian harus banyak dan harus banyak berdoa, pastinya harus rajin dalam
membuat jurnal dan sebagainya itu menjadi nilai tambah buat kalian ke depannya, karena kita suatu saat akan mengalami perubahan atau transisi digital ya yang cukup kuat di Indonesia, dan kita harus menyesuaikan dengan dunia luar ya, dengan bangsa luar, bahwasanya Indonesia mampu gitu kayak gitu. Dan ini adalah histori perjalanan kuliah aku ya. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Aku hanya memotivasi ke kalian supaya kalian harus bisa menjadi orang yang berguna dan terus bersinar dan berkarya di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.